Selamat pagi semua people yang ada di Zoom, di Instagram maupun yang ada di YouTube. Selamat datang lagi di salah satu program dari RH Sekuritas Indonesia yaitu Morning Topic atau biasa yang kita singkat MSP, yang mana ini merupakan hari terakhir ya di minggu ini dan juga nampaknya besok libur ya, semua people libur panjang. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ilham sebagai Technical Analyst di Lab Sekuritas Indonesia. Kurang lebih dalam 30 menit ke depan, saya akan memaparkan informasi pasar dan juga pastinya topik hari ini. Biar saya tahu apakah semua people sudah pada siap, coba ketik hijau di kolom chat sekarang sambil saya share materi hari ini. Hijau, hijau, hijau. Nah, sebenarnya Iqbal, ada beberapa hal yang cukup menarik ya. Salah satunya itu transaksi asing yang semalam ada net foreign buy sebesar 177,5 miliar ya. Untuk net buy-nya ada sama DNO sebesar 209,7 miliar, ADI sebesar 196,3 miliar, dan BMRI sebesar 195 miliar. Net sale ada BBRI sebesar 153,5 miliar, BBNI sebesar 126,5 miliar, dan IMCO sebesar 62,7 miliar. Untuk sektor ya, pertumbuhan sektor kemarin tertingginya finance sebesar 0,45%, walaupun di atas net buy sama net sell juga ada net buy-nya, ada net sell ya. Kemudian industrial sebesar 0,21% serta healthcare sebesar 0,13% pertumbuhannya. Dan untuk status sendiri, kemarin ada sekitar 180 saham yang mengalami penguatan, 542 saham mengalami pelemahan, dan ada 98 saham yang mengalami stagnan. Kalau misalnya kita lihat untuk perkembangan komoditas, kemarin ditutup terkoreksi untuk emas sebesar 0,28% ke 5.006 per troy ounce. Emas per gramnya naik tipis sebesar 0,06% ke 2.732.886 per gramnya. Ada silver yang terkoreksi sebesar 0,81% ke 80,6. Ada Brent yang mengalami koreksi ini sebesar 2,74% ke 97,8 per barel, 9% ke 598,7. Ada nikel yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,8% ke 17.426, dan ada CPO juga bertumbuh sebesar 1,79% ke 4.644 DJI atau Dow Jones Index. Jadi kemarin ya ditutup positif nih sebesar 0,88 sorry 0,83% ke 46.946. Untuk rentang pergerakannya kurang lebih supportnya berada di area 46.515 dan resistennya berada di area 47.185. Sebentar, saya cek-cek dikit ya. Iya, kurang lebih di area-area 1,8 persenan sekarang. Bagaimana dengan rupiahnya? Sebentar, saya intip dulu untuk rupiahnya. Oh, rupiah nampaknya mengalami pelemahan nih. Udah breakout dari 16.976-nya. Untuk next resistennya kurang lebih di 17.077 ya. Hopefully ya. Habis lebaran rupiah mengalami penguatan kembali, smart people. Nah, bagaimana dengan IHSG-nya? Tadi ada net buy juga ya untuk kemarin asing sebesar 170-an, dan IHSG kemarin ya ditutup terkoreksi sebesar 1,61%. Yang saya bilang cenderung potensial ada mix hijau-hijaunya tipis karena ini terjadi week nih yang mana mencerminkan kekuatan buyer sudah cukup tinggi walaupun besok sudah mulai libur ya. Bisa dimanfaatkan oleh smart people yang memiliki profil risiko mungkin ke moderate to agresif, bisa untuk scalping ataupun day trading ya. Ya 3 sampai 5% cukup lah ya untuk hari ini buat jajan ya, jajan habis lebaran lah bukan pas lebarannya.
Kemudian kita akan mengulas pilihan saham hari ini, tapi sebelum itu kita akan bahas dulu pilihan saham dari Mas Fal kemarin ada PSAB, AMRT, dan juga energi. PSAB-nya sudah TP2 dari Mas Fala di 525, kemarin yang sudah mengambil 476, selamat. Dan nextnya kemana Mas Ilham? Untuk resisten terdekatnya masih di 615. Ada dua strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah HK di 555 untuk saham PSAB. Potensial upside-nya ke 585. Ya, sorry bukan 615 tapi 585 ya. Kemudian yang kedua moderate to konservatif. Ini tungguin dikoreksi dulu ya small people. Ini ambil di 525. Potensi upside-nya masih sama di area 585 untuk saham PSAB. Untuk AMRT untuk entry buy-nya di 1450 nampaknya masih floating loss ya bagi small people yang sudah membeli saham AMRT, tapi level stop loss-nya masih di bawah 1335. Yang mana ini bisa di hold terlebih dahulu ya untuk AMRT. Next TP-nya atau target profit terdekatnya di 1545 untuk saham AMRT. Kemudian energi untuk entry buy-nya di 1350 nampaknya sudah floating profit ya bagi semua people yang kemarin ngambil saham AMRT, sorry energi. Target profit pertamanya di 1455 bisa di hold terlebih dahulu, atau bagi semua people yang belum memiliki saham ENRG atau energi, selama berada di atas 1350 masih ada potensi upside terdekatnya di 1455 dan juga terdekat berikutnya di 1515. Hari ini tiga pilihan saham kita yaitu ada BBNI, Raja, dan juga Medco. Kenapa sih ada pilihan walaupun terjadi net sell ya untuk saham BBNI? Ini kemarin berdasarkan teknikal ini sudah breakout dari moving average 10-nya saham BBNI, kemudian sedang berpotensi menguji MA20-nya. Dia bertahan di area support 4280 dengan volume yang cukup optimal. Untuk entry point-nya di 4280, TP pertama di 4510 dengan potensi upside sekitar 5 persenan, TP2-nya di 4650 dengan potensi upside sekitar 8,6%. Nextnya saham Raja, kenapa saham Raja ini diambil sih Mas Ilham? Yang pertama saya melihat saham Raja ya secara volume kemarin sudah menghijau, kemudian ditutup bullish pinning top, habis itu berada di area supportnya nih, support yang cukup kuat ya di area 3280. Ini juga pernah ada rejection, ini ada rejection. Kalau kita ke belakang ini ada rejection, ada rejection juga. Ini mengindikasikan bahwa level 3280 merupakan area support yang cukup kuat. Ini bisa dijadikan area entry juga atau selama masih di atas 3280 Smaipol bisa HK juga ya, stop lossnya di area 3060. TP pertama di 3660 ya, 3660 potensi upside ke 11% dan TP2-nya di 3980. Tapi kalau misalnya smart people mengambil saham Raja dan saham Raja hari ini memiliki potensi upside bergerak 5%, kalau mau di taking profit pun nggak masalah ya, nggak mesti juga di 3660, 3660 dan juga 3980 hanya merupakan bagian dari referensi kami saja ya. Nextnya Medco, dari Medco sendiri kemarin bullish hammer ya, masih bertahan di atas 1680 yaitu merupakan level supportnya. Untuk entry point-nya berada di 1705 ya, 1835 potensi upside sekitar 7,6%. Kalau misalnya mau akar ke sini ya nggak sampai 7% ya, 5 hingga 6%. Dan juga TP keduanya di 1985 potensi upside sekitar 16,4% untuk saham Medco. Selain itu Fibonacci retracement juga mengindikasikan saham Medco memantul atau masih berada di area Fibonacci retracement 50%-nya ya. Semua people masih tertahan dan bisa dipertimbangkan untuk membeli saham Medco. Baik, kita ke sesi Q&A. Mantap nih positifnya ya. Sorry, bukan Medco, maksudnya hijau-hijau-hijau. Next ya kita ke untuk Medco, pertanyaan dari Instagram hari ini jadi stock pick ya Pak, atau Bu. Nextnya kita ke sebentar bagaimana BRMS dan juga ESA. Kita ke BRMS terlebih dahulu. BRMS. Oke, untuk BRMS dia sudah breakdown di 690 sebentar. Salah. Di sekitar 695-nya ya sudah breakdown. Saya coba
pakai Fibonacci eksternal dulu targetnya sebenarnya di 580. Tapi kalau target terdekat ya klasik supportnya ini kurang lebih di 625. Dua-dua level tersebut bisa diperhatikan ya untuk BRMS 625 dan 580. Better wait and see dulu ya, smart people. Next, selain BRMS, kita ke ESA. Untuk ESA, ini cakep ya, saya bilang ya. Kenapa cakep? Sebentar, saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, ESA tanggal 2 Maret kan signifikan nih, ada gap up, kemudian ini masih berada di area supportnya, terus bullish hammer, kemudian di atas EMA 20 dan juga EMA 60. Kalau mau masuk mungkin di area-area agak sedikit bawah ya, 705 hingga 720 itu merupakan area yang optimal untuk masuk di saham ESA. PP terdekatnya di 810. Ini masih masih ada potensi XABC. Sudah lama kan tidak dengar XABC karena kemarin-kemarin saham-sahamnya atau marketnya lagi pada turun ya, semua people. Untuk potensi upside XABC-nya 915 ya. Kita lihat 915 ya, kurang lebih 875 atau 915 bisa diperhatikan untuk target profitnya dengan syarat ya saham ESA breakout dulu dari 810. Kita lihat dulu ya saham ESA berada di area-area di atas 705 dan juga di 720. Oke, Archie juga positif ya untuk Arki sendiri masih berada di atas 1590 yang merupakan area support. Ini kan ada rejection, ada rejection, 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 rejection. Wah, banyaklah rejectionnya ya. Ini mengindikasikan atau mencerminkan merupakan area support. Ini sedikit tips dan trik nih sebenarnya bagi semua people yang bagaimana caranya saya membuat klasik atau klasik area support nih Mas Ilham. Ya udah, yang pertama lihat low-nya bagaimana. Oke, low pertama misalnya di sini, apakah sebelumnya ada low lagi, sebelumnya ada nggak yang pernah rejection di sini, gitu. Tinggal garis seret, tinggal bikin area gitu. Untuk Archie selama masih di atas 1590 masih oke. Untuk TP pertamanya di 1885 ya. TP keduanya di 2120 masih potensi camik ya untuk sama Archie. Apalagi jadi gini, saya menilai bahwa Samarji masih ada potensi upside, tapi yang perlu diperhatikan adalah ada sedikit challenge yang mana ini di bawah MA 60-nya. Tapi kalau si saham Archie ini bisa berhasil breakout di atas MA 60, ini makin jos gandos lah kasarnya gitu. Tapi disclaimer mode on ya. Nah, kalau melihat untuk pergerakan goldnya ini kan masih cenderung konsolidasi ya. Ini ada potensial koreksi. Jadi ya yang wajar-wajar aja lah porsinya kalau masuk ke saham Archie for now. Next, Antam. Antam berada di area supportnya juga, tapi agak-agak support yang sedikit bikin. Kenapa? Karena memang untuk Antam sendiri area 3610 merupakan area neckline-nya atau lehernya ya. Kalau misalnya dia breakdown di bawah 3610 ada potensial double bottom. Ini ini by pattern ya, jangan langsung kayak wah sampai ke potensialnya ke 2250 masih lama ini nggak masuk akal gitu. Ini kan by teori, by pattern. Tapi kalau yang terdekatnya ya klasik supportnya, kalau misalnya jebol di 3610 perhatikan dulu di area 3370-nya untuk saham Anta. Nextnya kita ke Bumi. Ya, Bumi juga supportnya di 198, breakdown dari 198, better wait and see dulu ya, tungguin di 167. Saya nggak bisa bilang banyak untuk saham Bumi karena ya so far saham Bumi masih ada potensi tekanan turun. Nah, sedikit tips nih, tips lagi buat small people. Kan saham Bumi udah turun banget nih. Kalau udah ngeliat stokastik gini atau di area over nya jangan langsung kayak oh langsung beli nih, sabar, sabar. Sabar dulu ya semua people. Sedikit tips untuk menggunakan stokastik, RSI, MACD, dan sebagainya macamnya yang menggunakan area. Kalau stokastik kan kayak 20 sama 80. Kalau RSI kan sekitar 30, 70. Jadi suatu saham, misalnya ini udah oversold nih. Ini apakah langsung buy di sini? Wait.
tunggu dulu sampai masuk ke area dalamnya, area netralnya. Itu untuk mengkonfirmasi bahwa, oh, potensial upside-nya lebih besar nih dibandingkan ketika masih di bawah, untuk cash ini di bawah level 20. Karena apa? Karena seringkali saham-saham yang oversold di bawah area 20 masih ada potensi ke bawah lagi, udah dibeli masih di bawah lagi gitu. Jadi wait and see dulu, ini sabar dulu aja. Ini saya ngambil ilmunya hmm, dari salah satu mentor waktu ambil sertifikasi Certified Technical Analyst ya small people. Nextnya kita ke oke Teams. Teams ini untuk supportnya di 3010. Saya bisa bilang nih wait and see dulu di 3010. Untuk kalau ada indikasi kenaikan di area 3010, TP pertamanya di 3400, TP 2-nya di 3740 untuk saham Teams. Nextnya Pak Dedi, BBRI, BBCA, TPIA. TPIA masih ya Pak ya. Penasaran nih soal TPIA-nya Pak Dedi nih. Oke, BBRI, oke kemarin ya berada di 3440. Ini untuk sampai BBRI selama masih di atas 3440 masih bisa diambil ya smart people ya. Tapi memang agak sedikit berat aja untuk BBRI. Ini TP terdekatnya kurang lebih di area 3630, TP keduanya di 3750 untuk saham BBRI. Kalau saya pribadi sih nungguin sampai net buy asing dulu ya untuk saham BBRI, apalagi kemarin atau semalam lah BBRI ada net sell. Jadi ya mari kita lihatlah wait and see dulu apakah bisa bertahan di atas 3430 atau cenderung koreksi lagi ke di bawah di area 3430 atau jangan sampai ya di bawah 3430. Kalau misalnya di bawah 3430 ada potensi turun lagi ke 3300. Nextnya kita ke BBCA. BBCA ini sudah digambarin ya terdekatnya di 6675 gitu. Ini kayak perosotan ya, perosotan TK. Ini nampaknya saham BBCA masih ada potensi turun terbatas. Ini kalau jebol di bawah 6675 tungguin di 6400 untuk saham BBCA. Nextnya TPIA. Oke, TPIA. Bagaimana dengan TPIA? Secara tren ini bearish ya, udah absolute bearish ya untuk jangka menengahnya. Nextnya sebentar saya lihat. Biasanya kalau misalnya di sini, nah supportnya mana nih? Ada rejection nggak? Oh ini di sini di atas sudah breakdown nih untuk TPIA sudah breakdown di 5300. Next supportnya di mana? Kita ambil dulu historinya seperti apa. Nah, untuk TPIA ini sedikit agak panjangnya di 4350, tapi kalau terdekatnya ini di area 4800. Untuk potensi downside untuk TPIA kalau misalnya mau averaging down di 4800 atau di 4350. Jangan terlalu maksain di area-area 5000 sekian 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 sekian. Tungguin aja di 4800. Saya nggak bisa bilang pasti ke 4800 tapi potensial yang area-area cukup optimal untuk melakukan averaging down atau bagi semua people yang belum memiliki saham TPIA tapi ingin membeli saham TPIA. Nextnya kita ke saham ASI kena MA 200. Kita lihat ya saham ASI. Hmm, 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 hmm. MA dulu deh. Mau average biasa. Sorry. Simple moving average. Kita lihat. Yap, ini terkena, tapi untungnya masih di atas ya. Closingannya di atas ya. Hati-hati juga untuk saham Astra apabila breakdown di bawah MA 200 5834. Ini berada nextnya di 5600 atau 5725 untuk saham Astra. Udah clear ya Pak yang di IG. Nextnya kita ke Java. Kita hide dulu. Java. Nah, untuk Java, wah ini sudah di bawah trading plan ya marketnya. Kemudian next supportnya di 2100 ya untuk Java. Nampaknya masih ada potensi downside ya untuk Java. Kalau saya sih wait and see dulu untuk saham Java dan cari saham-saham yang berpotensi lainnya. Pun kalau misalnya naik untuk saham Java gini. Jadi dia
dia tuh gini, karakteristiknya turun pelan, turun pelan, turun pelan, naik, turun lagi pelan. Naik pun kayak naik, turun, naik agak agak lama gitu. Ini kurang cocok bagi semua people yang punya profil risiko moderate to agresif dan punya tingkat kesabaran cuman segini. Tapi kalau bagi semua people yang nampaknya oke lah, saya tuh moderate tuh konservatif, terus nggak terlalu mantengin saham, ini juga jangka menengah, ini bisa diperhatikan untuk saham Java. Nextnya kita ke BMRI. BMRI sudah belum ya tadi? Sebentar. Oke, BMRI kita lihat ini nampaknya di atas 50. Oh, di 50%-nya ya. Ini support yang terdekat ya di 4640. Nah, apabila ada indikasi sendiri, ini bisa diperhatikan ya semua people bisa diambil ya. TP-nya di 4980, terdekatnya TP keduanya di 5275. Ini TP gap nih di BMRI, gap atas nih. Maksudnya bukan gap atas, tapi gap sebelumnya di area 5275 untuk BMRI. Next-nya emas. Wow, emas sangat menarik ya. Kalau sedikit moderate itu, sorry, moderate aja, ini di 8.550. Kalau agresif, mau HK, bisa. Potensial upside-nya ke 9925 untuk saham emas. Ya, disclaimer mode on. Kalau misalnya mau HK di 9.075 ya stop loss-nya di di bawah 8.550. Tapi kalau mau nungguin di 8.550, stop loss-nya bisa di area kurang lebih 8.075. Ya, untuk saham emas. Dan saham emas ini, kita lihat ratingnya. Ya, ini potensial XABC nih. Ya, ke 10.625 untuk saham emas disclaimer mode on. Ini 10.625 area-area yang make sense tapi bukan make sense dalam kondisi saat ini ya. Area yang make sense terdekat itu di 9925. Dan ini selama berada di atas 8850 masih ada potensi upside untuk saham emas. Nextnya kita ke ADMR. Oke, ADMR ini trading plan-nya masih sama ya, yang waktu trading plan yang saya drop di area 1860, area yang cukup optimal. Ini masih berada di atas M60 ya. Jangan khawatir, ini EMA 200 yang masih di bawah, masih di atas EMA 20. Cuman ya perlu diperhatikan jangan sampai dia drop lebih di bawah 1805. Kalau misalnya drop di bawah 1805, better skip dulu untuk saham ADMR. Ya, untuk TP pertamanya di 2010, TP 2-nya di 2150 dengan potensi upside sekitar 15,8 senan. Untuk Sochi kita ke perkapalan nih. Oke, untuk saham Sochi ya tuh sudah digambarkan kan. Waktu itu areanya. Nah, ini semua people yang sedikit tricky yang saya bilang kenapa saya menggunakan area bukan level. Ya, ini masuk area nih 386. Terus ketika harga masuk area, tung kemarin bullish hammer. Nah, selama ada di atas 386, potensi upside terdekatnya atau target profit terdekatnya di 480, PP2-nya kurang lebih di 565 untuk saham Sochi. Ya, semua people nampaknya market sebentar lagi akan buka. Sebelum kesimpulan, saya mau mewakili analis teknikal ya, saya dan juga Mas Falah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya minta maaf, kami minta maaf bila ada rekomendasi atau apapun yang kami sampaikan itu bisa menyinggung perusahaan, bukan perusahaan, perasaan, maksudnya perasaan dari semua people semua. Mohon maaf lahir batin dan selamat libur ya, libur Lebaran. Oke, sebagai kesimpulan, ISG untuk hari ini cenderung mengalami mix ya, potensial mix. Hari ini ada BBNI, Raja, dan juga Medco. Terima kasih atas semua pertanyaannya bagi semua people yang mudik ya. Semoga sampai selamat ya, selamat sampai tujuannya, pergi maupun pulang kembali. Semua people, Morning Stock Pick ya, reminder kembali diadakan hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai.
Perlu diketahui smart people yang mau explore selain saham ada juga waran terstruktur. Bisa explore di waranindonesia.co.id dan juga bisa explore di aplikasi RHB Smart ID. Nah, selain itu, Smart People juga bisa menikmati fitur unggulan kami yaitu Aro untuk membantu mempermudah dalam trading plan ya, membuat trading plan nih Smart People. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas Indonesia. RHB Smart ID, Easy, Quick, Smart.